siapkan panci untuk memasak. Masukkan 130 gram gula aren. Lalu kita tambahkan dengan 80 ml air putih. Kemudian di sini aku juga tambahkan 2 lembar daun pandan biar aromanya lebih wangi ya teman-teman. Tapi untuk daun pandannya kalian boleh skip ya, opsional aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kita masak larutan gula arennya sampai mendidih atau sampai si gula arennya larut ya teman-teman. Kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan api kompornya. Lalu kita aduk kembali sampai uap panasnya agak berkurang ya. Kalau uap panasnya udah agak berkurang atau larutan gula arennya udah agak hangat-hangat kuku, lalu di sini kita akan saring biar nanti ampasnya nggak tercampur dengan adonan kuenya ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku udah siapkan 1 sendok makan air hangat. Lalu ini akan aku campurkan dengan setengah sendok teh soda kue. Kemudian kita aduk rata dan kita campurkan dengan larutan gula aren ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk mengecek si soda kuenya itu aktif atau enggak, kalian bisa lihat dia akan muncul buih seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat ya tandanya itu soda kuenya aktif ya teman-teman. Lalu ini kita aduk rata dan siap kita gunakan ya. Siapkan wadah. Lalu kita masukkan larutan gula aren yang udah kita tambahkan dengan soda kue. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Lalu kita aduk sampai tercampur rata secara bertahap seperti ini. Nah, ini adonannya kita aduk terus sampai tercampur rata, sampai si larutan gula arennya itu menyatu dengan tepung terigu ya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan dengan 50 ml minyak sayur atau minyak goreng ya teman-teman. Di sini aku pakai minyak goreng biasa. Nah, ini masukkan secara bertahap ya. Kemudian kita lanjut lagi aduk sampai adonannya kalis ya teman-teman. Nah, kalau adonannya udah kalis atau udah tercampur rata seperti ini, adonan kue ilat sapinya udah bisa kita gunakan ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan loyang. Nah, ini aku taburkan dengan tepung terigu secukupnya secara merata seperti ini. Ambil adonan sekitar 1 sendok makan, lalu kita bulatkan atau kita pipihkan. Sebelumnya tangannya udah bersih ya teman-teman, dan juga beri sedikit tepung biar nggak lengket ya. Nah, ini kita bentuk seperti ini ya, atau kita bentuk bulat lalu kita pipihkan ya teman-teman. Untuk cara bentuknya bisa kalian lihat langsung di videonya ya. Nah, kita lakukan step ini hingga adonannya habis. Kalau adonannya udah selesai kita bentuk semuanya, selanjutnya ini kita akan panggang ya teman-teman. Sebelumnya panaskan terlebih dahulu ovennya. Di sini aku pakai oven tangkring aja ya teman-teman. Nah, dari hasil yang aku bikin, kue ilat sapi yang aku dapat sekitar 17 pieces ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau hasilnya lebih banyak lagi, kalian tinggal kalikan 2 kali resepnya aja ya. Nah, untuk api yang aku gunakan menggunakan api sedang cenderung kecil seperti ini ya teman-teman. Dan kita oven selama 15 sampai 20 menit ya teman-teman.
Kalau udah kita oven selama 15-20 menit, nanti kue ilat sapinya akan kita naikkan ke rak atas dan kita oven selama 5-10 menit ya, atau sampai kue lidah sapinya matang ya teman-teman. Bisa juga kalian sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, kalau udah 20 menit selanjutnya kita pindah ke rak atas ya teman-teman, dan kita panggang kembali sampai 5-10 menit ya, atau sampai kue lidah sapinya matang ya teman-teman. Nah, udah 10 menit kue lidah sapinya udah matang ya teman-teman. Selanjutnya kita angkat, lalu kita dinginkan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada yang menempel tepung terigu di ilat sapinya, ini tinggal kita bersihkan aja, atau kita rapikan dengan kita menggunakan kuas seperti ini ya teman-teman. Kue lidah sapinya udah dingin, selanjutnya kita lepaskan dari cetakan. Caranya bisa disutil seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia kue lidah sapinya udah siap kita sajikan. Nah, gampang banget ya buatnya. Bahannya simple dan juga ekonomis, tapi rasanya dijamin enak banget teman-teman. Nah, sekarang aku mau cobain dulu. Tekstur dari kue lidah sapi ini ketika ditekan-tekan kuenya lembut banget. Kue lidah sapi yang berhasil itu nggak keras ya teman-teman, tapi lembut teksturnya. Ketika dipanggang itu jangan pakai api besar ya, cukup pakai api sedang cenderung kecil aja. Sekarang aku mau cobain. Dari rasanya ini enak banget ya teman-teman. Teksturnya tuh super lembut dan juga empuk, dan rasanya tuh manis dan juga legit. Aroma kue lidah sapinya tuh wangi ya, wangi dari gula merah dan juga daun pandan. Pokoknya ini enak banget teman-teman. Yuk dicoba teman-teman, resepnya dijamin ketagihan. Sekian dulu dari video aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. See you teman-teman, selamat mencoba, happy cooking. Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 3 butir telur. Kemudian kita tambahkan dengan 120 gram gula pasir. Lalu kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang dan putih pucat dan kental ya. Nah, kalau adonannya udah putih pucat, mengembang dan kental seperti ini, selanjutnya masukkan setengah sendok teh baking powder, tambahkan dengan 1 bungkus susu dan kau bubuk, lalu masukkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan dengan pasta coklat sebanyak 1 sendok teh. Lalu kita mixer kembali sampai adonannya tercampur rata ya teman-teman. Kita mixer adonannya dengan kecepatan rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata aja ya. Kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 2 sendok makan coklat bubuk biar rasanya tambah coklat ya teman-teman. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata ya teman-teman. Sambil kita mixer, masukkan juga 130 gram tepung terigu pro sedang. Tambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Adonannya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini mau aku aduk dengan menggunakan spatula. Kita aduk yang di sisi-sisi adonannya ya teman-teman sampai tercampur rata. Kita aduk merata seperti ini.
biar dia sama rata ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan 120 ml minyak sayur, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata, sampai si minyak sayurnya itu menyatu dengan adonan ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai teknik aduk balik seperti ini ya. Kalau adonannya udah tercampur rata seperti ini, adonannya udah siap kita gunakan ya. Selanjutnya di sini aku udah siapkan cetakan pie ukuran sedang seperti ini, dan juga aku udah siapkan paper cupcake seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita taruh aja di cetakan pie-nya seperti ini ya. Jadi praktis banget ya teman-teman. Kita nggak perlu menggunakan olesan bahan Carlo atau kita bikin bahan olesan. Selanjutnya kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Tuang adonan ke dalam cetakan secukupnya atau sesuai dengan selera ya teman-teman. Lakukan step ini hingga selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya biar nggak polosan, aku juga tambahkan topping. Di sini aku pakai topping meses seres warna-warni ya teman-teman. Kita beri di tengahnya seperti ini secukupnya atau sesuai dengan selera ya. Kalau udah selesai kita beri topping, selanjutnya kita oven. Sebelumnya ovennya udah aku panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita oven bolu jadul coklatnya selama 30-35 menit atau sampai bolunya matang ya teman-teman. Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Bisa dilihat ketika dipanggang bolu jadul coklatnya ngembang gitu ya, cakep banget. Nah, udah 35 menit aku panggang, bolu jadul coklatnya udah matang ya teman-teman. Selanjutnya bolu jadul coklatnya kita dinginkan dulu ya sebelum kita lepaskan dari cetakan. Kalau bolu jadul coklatnya udah dingin, selanjutnya kita lepaskan dari cetakan. Caranya mudah banget ya teman-teman. Tinggal kita tekan di pinggiran cetakan pie seperti ini dan langsung terlepas ya. Gampang banget kan cara lepaskannya. Tinggal kita tekan aja di bagian pinggiran si cetakan pie-nya seperti ini dan langsung terlepas ya teman-teman. Lakukan step ini hingga selesai. Nah, ini dia bolu jadul coklatnya udah siap kita sajikan. Dari hasil yang aku bikin, aku mendapatkan sekitar 12 pieces bolu jadul coklat. Wah, lumayan banyak ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau jualan, kalian bisa kemas dengan menggunakan plastik OPP seperti ini ya. Kalau kita kemas bolu jadul coklatnya seperti ini, kelihatan cantik dan juga higienis ya teman-teman. Biar menambah nilai jual kalian, kalian juga bisa beri stiker thank you di tengahnya seperti ini ya. Kelihatan lebih cakep ya teman-teman. Nah, siap kalian jual di toko kalian ya. Nah, sekarang aku mau cobain dulu ya teman-teman si bolu jadul coklatnya. Nah, sekarang kita lihat dalamnya ya teman-teman. Ketika dibelah kelihatan bolu jadul coklatnya lembut dan super empuk ya. Rasanya enak banget, manisnya pas, aromanya wangi, coklatnya juga berasa dan teksturnya tuh lembut dan super empuk. Apalagi kalau kalian celupin ke teh atau kopi hangat, rasanya tuh nikmat banget, langsung bikin lagi. Yuk dicoba teman-teman, resepnya dijamin ketagihan. Sekian dulu dari video aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku
aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. See you teman-teman. Selamat mencoba. Happy cooking.